Halo, perkenalkan nama saya Desta Prawira Hadikusuma dengan NIM 2130 2050 2037 dengan mata kuliah Rancangan Arsitektur 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas besar 1 saya dengan judul tugas Halte Shelter Kampus Universitas Palangkaraya. Yang pertama ada studi literatur dengan TOR dalam rangka mempersiapkan transportasi kampus Universitas Palangkaraya. Pihak universitas ingin membangun fasilitas publik kampus Universitas Palangkaraya berupa halte shelter kampus yang dapat mendukung keberadaan Universitas Palangkaraya. Halte shelter kampus ini harapannya sebagai penunjang kawasan dalam kurung fungsi dan perlu diperhatikan aspek estetis dan keindahan bentuk dan kerapian bangunan dalam kurung struktur dan bahan. Kontekstual halte terhadap lingkungan rencana desain kawasan site memperhatikan aspek sirkulasi yang menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan yang dapat mewadahi pejalan kaki, pengguna sepeda, serta street furniture. Adapun tugasnya yaitu rencanakan halte kampus Universitas Palangkaraya sebagai salah satu penunjang infrastruktur kampus yang didesain pada jalan masuk utama kampus Universitas Palangkaraya dengan memperhatikan bentuk bangunan yang kontekstual, memperhatikan dan mengakomodasi fungsi pengguna pelintas pada jalan utama kampus serta fungsi-fungsi pendukung lainnya. Adapun definisi shelter adalah suatu tempat yang dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan, bahaya atau ketidaknyamanan. Halte adalah tempat perhentian bus yang didesain khusus sebagai tempat untuk menunggu calon bus yang akan mereka gunakan. Bentuknya pun sangat banyak, namun relatif monoton. Fungsi halte memiliki fungsi yaitu sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Dengan menggunakan fasilitas tersebut, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. Kemudian, penggunanya dapat dilakukan bersama oleh orang lain yang memanfaatkannya sesuai kegunaan. Adapun tujuannya yaitu halte bus mencegah penumpang naik atau turun dari bus di lokasi yang berbahaya. Untuk menyediakan sarana dan prasarana guna memenuhi kehidupan. Halte bus biasanya dilengkapi jalur perhentian khusus sehingga bus dapat berhenti tanpa menghambat arus lalu lintas. Adapun standar fasilitas halte, terdapat rambu lalu lintas, kedua, atap untuk melindungi penumpang dari hujan ataupun panas, 3, tempat duduk untuk penumpang, 4, informasi perjalanan atau papan informasi, 5, lampu penerangan. Adapun tata letak halte yaitu jarak maksimal terhadap fasilitas penyeberangan jalan kaki adalah 100 meter. Jarak minimal halte dari persimpangan adalah 50 meter. Jarak minimal gedung seperti gereja atau rumah sakit yang membutuhkan ketenangan adalah 100 meter. Perletakan di persimpangan menganut sistem campuran, yaitu far side dan near side. Adapun untuk studi literatur ini, saya mengambil 3 contoh halte. Yang pertama, halte University Boulevard Transit Shelter. Arsiteknya yaitu John Mall, Brian Wakelin, Christopher Sklar, dan UBC Properties. Lokasinya di Vancouver, Kanada. Tahun dibangunnya 2013. Latar belakangnya, kampus UBC penuh dengan lubang, ada beberapa jalan buntu dan lingkungan akademik yang terputus, sehingga pihak kampus melakukan perombakan yang besar. Adapun fungsinya yaitu shelter ini membantu untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur di universitas. Tujuannya menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas,
dan menciptakan kenyamanan dan keamanan di area kampus. Yang kedua yaitu halte the bus stop of National Chao Chung University. Sang arsiteknya yaitu Al Pisau. Lokasinya berada di Hsinchu City, Taiwan. Tahun dibangunnya yaitu tahun 2020. Latar belakangnya, mahasiswa dan mahasiswi di NCTU tergolong sangat banyak di Taiwan. Oleh karena itu, pihak universitas membangun halte bus demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Fungsinya yaitu sebagai tempat mahasiswa dan mahasiswi berteduh dan menunggu bus. Tujuannya menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas, menciptakan kenyamanan dan keamanan di area kampus. Yang ketiga yaitu bus shelter Pierce Brinkley Kiss Leslie. Sang arsiteknya yaitu Pierce Brinkley Kiss and Lee. Lokasinya berada di Raleigh, NC, Amerika Serikat. Tahun dibangunnya yaitu tahun 2007. Latar belakangnya perkembangan moda transportasi yang meningkat di kehidupan kampus membuat pihak universitas berinisiatif untuk membangun halte bus. Fungsinya yaitu sebagai ruang tunggu dan mengurangi hambatan lalu lintas. Tujuannya menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya, memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dan biaya bagi penggunanya. Lembar kedua yaitu studi preseden. Di sini dari ketiga contoh halte tadi, saya membuat analisa bentuknya. Material utama dari shelter University Boulevard Shelter yaitu besi, bentuknya persegi panjang yang dimodif, warnanya hitam dan coklat, bidangnya persegi panjang. Sang arsitek yaitu John Mall dan beberapa rekannya mulai menerapkan bentuk persegi panjang yang bertujuan supaya orang yang melihatnya seperti halte pada umumnya dan menghadirkan adanya kenyamanan dan keamanan. Yang kedua, the bus stop of NCTU yang berlokasi di Hsinchu City, Taiwan. Material utama dari halte ini yaitu beton, bentuknya setengah pentagon, warnanya abu-abu, bidangnya persegi panjang. Sang arsitek yaitu Al Pisau mengambil bentuk halte yang tidak biasa dari bentuk umum halte pada umumnya. Dia mendesain halte yang unik serta memberikan kesan yang berbeda agar enak dipandang penggunanya. Yang ketiga, bus shelter Pierce Brinkley Kiss Leslie yang berlokasi di Raleigh, NC, Amerika Serikat. Material utama dari halte ini yaitu beton, bentuknya persegi panjang yang dimodif, warnanya abu-abu, bidangnya persegi panjang. Sang arsitek membuat desain yang unik dan modern. Pierce Brinkley dalam desainnya berusaha menampilkan kesan yang dinamis dan didukung pencahayaan yang sudah terencana dengan baik. Bisa dilihat sendiri analisa bentuknya. Yang ketiga, saya mengambil konsep desain untuk shelter kampus Universitas Palangkaraya. Konsepnya yaitu blend with nature. Dasarnya, konsep dasar pada perancangan halte kampus di Universitas Palangkaraya yang bersifat rekreatif, edukatif, terapis, dan konservasi yang mana menyatu dan menghargai alam. Dan juga karena kampus UPR termasuk dan juga dikenal dengan Green Campus. Berdasarkan konsep tersebut, diharapkan halte kampus ini mampu mewadahi kebutuhan penggunanya. Inspirasi bentuk yang saya ambil yaitu batang pohon. Analoginya, bentuk yang ditampilkan dalam desain ini adalah bentuk yang diambil dari bentuk batang pohon yang digunakan sebagai sisi halte. Batang pohon merupakan fondasi dari bangunan pohon. Batang merupakan organ yang membentuk arsitektur. Desain halte ini bertemakan blend with nature.
Adapun transformasi bentuknya di sini sudah terlihat. Terus ada gubahan masanya bisa dilihat. Terus ada fasilitas di dalamnya dan juga di luar halte. Ada tempat duduk untuk penggunanya menunggu bus. 2, ada tempat sampah agar kebersihan terjaga. Ketiga, ada papan informasi. Yang keempat, ada panel surya untuk penghematan energi. Dan pemilihan warna yang saya gunakan yaitu hijau, yang mempunyai arti menyejukkan, menenangkan, dan memotivasi. Warna kuning, cerah, perdamaian, dan keceriaan. Ketiga, warna abu-abu, yang berarti keseimbangan dan netral. Sini saya juga sudah membuat 2 alternatif desain. Yang pertama, inspirasi bentuk halte alternatif yang pertama yaitu inspirasi bentuk yang ditampilkan dalam desain halte ini menyerupai bentuk telur yang dimodif sedemikian rupa. Bentuk halte ini mengambil tema modern design shelter. Bisa dilihat transformasi bentuk dari halte yang bertemakan modern design shelter. Adapun gubahan masanya dan hasil akhirnya. Yang kedua, saya terinspirasi dari bentuk lawung. Bentuk yang ditampilkan dalam desain ini adalah bentuk yang menyerupai lawung khas Kalteng, yang dimana lawung sebagai pertanda bahwa seseorang yang memakainya adalah orang Dayak. Desain halte ini bertemakan lokal Dayak Wisdom. Sini bisa kita lihat transformasi bentuknya dan juga gubahan masanya dan hasil akhirnya. Selanjutnya ada data existing. Lokasi yang saya gunakan untuk pembuatan halte shelter kampus ini yaitu berlokasi di Jalan Universitas Palangkaraya, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Adapun PO 1-nya terdapat median jalan dan pintu gerbang masuk UPR. PO 2-nya terdapat daerah pertokoan, perdagangan, dan Bank BRI. PO 3-nya terdapat Jalan Hendrik Timang dan gerbang masuk daerah kampus UPR. PO 4 terdapat beberapa rumah warga dan toko. Adapun aksesibilitas pada site, yang pertama, lokasi dapat diakses dengan menggunakan transportasi darat dan berjalan kaki. Kedua, lokasi dekat dengan kawasan perdagangan dan pertokoan, kurang lebih 46 meter. Ketiga, lokasi dekat dengan sarana olahraga, kurang lebih 93 meter. Yang keempat, lokasi dekat dengan tempat beribadah dalam kurung gereja, kurang lebih 194 meter. Lokasi tapak, yang pertama, lokasi tapak berada di jalur sebelah kiri Jalan Universitas Palangkaraya, dekat kawasan pintu gerbang masuk UPR. Yang kedua, tapak yang digunakan ini sebagai perancangan shelter halte kampus bertapak trotoar. Adapun ukuran jalan, trotoar dan parit. Yang pertama, Jalan Universitas Palangkaraya, lebar jalan kanan dan kiri 6 meter, lebar trotoar kanan dan kiri 2 meter, lebar trotoar tengah 3 meter, panjang jalan 110 meter. 2, ada Jalan Yosudarso, lebar jalan kanan dan kiri 6 meter, lebar trotoar tengah yaitu 4 meter. 3, Jalan Hendrik Timang, lebar jalannya 8 meter, trotoar kanan dan kiri 1 meter. Keempat, parit atau saluran drainase, lebarnya yaitu 160 cm, kedalamannya yaitu 75 cm. Adapun kekurangan dan solusi untuk set yang saya pilih yaitu kekurangannya terdapat jalan yang masih rusak di beberapa titik dekat kawasan dan harus diperbaiki, dan beberapa titik tertentu tidak ada lampu jalan yang menyebabkan pada malam hari terasa gelap.
di area tersebut dan harus dibenahi dengan penambahan lampu jalan. Adapun potensi tampaknya yaitu pertama, adanya saluran drainase, kedua, adanya beberapa tiang listrik dan peta kampus, tiga, adanya lampu jalan sebagai penerangan, empat, adanya beberapa vegetasi seperti tanaman pucuk merah, tanaman melati Jepang, pohon palem, bunga kertas, dan pohon akasia. Selanjutnya ada analisa tapak. Pertama ada analisa matahari. Matahari terbit dari timur pada pukul 5.30. Pada jam 12, intensitas matahari sangat tinggi. Pada jam 4 sore, intensitas matahari mulai menurun dan pada pukul 17.30, matahari mulai terbenam di arah barat. Kedua, analisa angin. Angin barat musim hujan terjadi pada bulan November sampai Oktober. Angin dari segala arah relatif sedang. Arah angin paling kuat berasal dari arah tenggara. Tiga, ada analisa vegetasi. Ada tanaman melati Jepang, ada pohon palem, ada tanaman bunga kertas, dan ada tanaman pucuk merah. Keempat, analisa curah hujan. Area yang terkena hujan akan terganggu dan air akan masuk ke dalam apabila tidak ada penghalang atau saluran drainase. Kelima, analisa sirkulasi. Halte dapat diakses melalui Jalan Hendrik Timang, Jalan Yosudarso, dan Jalan Universitas Palangkaraya. Keenam, analisa utilitas. Adanya lampu jalan, adanya saluran drainase, dan juga sirkulasi pejalan kaki. Dan saya menampilkan potongan melintang. Lanjut, di sini saya sudah membuat site plan-nya dengan skala 1:100. Bisa dilihat keterangannya. Yang A adalah halte, yang B pohon akasia, yang C saluran drainase, D tempat tulisan UPR, E median jalan. Selanjutnya ada tampak dan potongan. Ada tampak depan, tampak kiri, tampak belakang, tampak kanan, dan juga ada potongannya, potongan AA dan potongan BB. Bisa dilihat. Lalu di sini ada perspektif interior dan eksterior, dan juga detail arsitektur. Pada bagian atap terbuat dari baja ringan, dan yang kedua, di bagian belakang terdapat kaca dan satu papan informasi. Tiga, sisi halte ini mengambil inspirasi dari bentuk batang pohon dan didesain sedemikian rupa. Yang keempat, ada kursi untuk pengguna duduk yang mempunyai tinggi 50 cm dan lebar 260 cm serta panjang 40 cm. Sini saya sudah membuat contoh maketnya yang akan saya tampilkan di video ini. Mari kita lihat. Demikian
presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.